Baik pemirsa, beralih ke informasi pertama yaitu kedapatan bawa obat keras, 2 pemuda diringkus polisi. Pelaksanaan razia protokol kesehatan atau Operasi justisi penerapan protokol kesehatan pada pengguna jalan oleh petugas gabungan di Jember, Jawa Timur, Kamis siang justru menemukan 2 pemuda yang membawa obat keras berbahaya jenis trihexyphenidyl. Bukan sanksi sosial lagi yang diberikan, melainkan pemuda harus menjalani pemeriksaan di ruang reskrim Polsek setempat. Dan untuk mengetahui seperti apa kejadian tersebut, saya akan mencoba untuk menghubungi Aibtu Ahmad Rinto selaku Kanit Reskrim operasi Polsek justisi yang Jenggawa. dilakukan oleh petugas gabungan Polsek Jenggawa Jember, Kamis. Halo, selamat sore Bapak Rinto. Selamat sore. Pak Rinto, perkenalkan saya Silvi dari Gatekeeper News FTV Jember. Oke, Silvi. Baik, Pak Rinto, mengenai informasi yang kami terima bahwasannya kemarin dilakukan penangkapan terhadap 2 orang pemuda yang membawa obat keras. Bisa diinformasikan seperti apa kronologinya, Pak Rinto? Jadi begini ya. Kemarin kita melakukan operasi justisi gabungan. Betul. Ya, dari pihak Polsek Jenggawa, kemudian Koramil Jenggawa, dan Satpol PP Kecamatan Jenggawa. Betul. Kegiatan tersebut merupakan rutin kami untuk melaksanakan operasi justisi dengan sasaran orang yang mengendarai sepeda motor yang melintas di depan Mapolsek Jenggawa yang tidak menggunakan masker. Kita hentikan. Kemudian kita lakukan pendataan dan kita melakukan himbauan terhadap mereka. Betul. Dan memberikan sanksi sosial dan juga pembinaan fisik terhadap pengguna masker yang masih muda-muda. Betul. Kemudian dari arah selatan menuju ke arah Acung yang sedang melintas di depan Mapolsek itu ada 2 orang muda yang tidak menggunakan masker. Ya. Kemudian kita akan kedua pemuda tersebut sebenarnya dituntun masuk ke Jawa. Sesampainya di dalam Polsek, kami melihat gelagat kedua pemuda tersebut mencurigakan. Yang Betul. mana satu dari mereka ketika akan dilakukan pendataan, mereka izin ke saya untuk ke belakang untuk air kecil. Betul. Saya melihat bayinya ini kok mencurigakan. Setelah mereka dilakukan pendataan, kami mengajak kedua ini untuk masuk di ruang reskrim. Iya. Kemudian dia menyuruh mengeluarkan seluruh barang yang berada dalam saku, batu maupun di celana kedua orang pemuda tersebut. Kemudian di salah satu pemuda tersebut di sakunya tersebut mengeluarkan 2 klip obat keras berbahaya jenis trihexyphenidyl. Betul. Di satu klip itu berisi butir, yang satu lagi berisi 4 butir. Kemudian kami melakukan integrasi awal dua pemuda ini. Jadi mereka sudah menenggak atau menelan pil trihexyphenidyl itu Iya. 1 orang 2 butir. Kemudian kita tanya lagi dapat dari mereka ini. Mereka menjawab mengatakan bahwa tersebut dibeli orang, mereka tidak tahu, namun mereka katakan mereka di pinggir jalan di Kecamatan Tempurjo. Baik. Jadi kami sedang melakukan penyelidikan, siap yang menjual, saya mengedar obat ke
izin tersebut. Silvi. Betul. Berarti apakah memang kedua orang pemuda tersebut memang merupakan pemakai dan atas atau pengonsumsi dari obat keras tersebut? Jadi begini, kedua orang pemuda ini adalah pemakai atau orang yang beli obat keras berbahaya. Sehingga sekarang ini masih dalam tahap kami. Betul. Dua pemuda ini kita kategorikan sebagai saksi pembeli. Karena apa? Dalam undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, orang yang bisa cukup tersebut adalah orang yang menjual atau yang memberikan obat keras berbahaya tanpa izin dari pemerintah. Jadi kami masih penyelidikan dalam lagi siapa buat pil terhadap kedua pemuda. Silvi. Betul. Lalu hingga hari ini atau setelah dilakukan proses penyelidikan dari pihak kepolisian, apakah memang kedua orang pemuda tersebut juga merupakan salah satu sindikat jaringan dari narkoba sendiri, Dan? Kita dalami kemarin, mereka bukan sindikat. Mereka Betul. ada penikmat ya. Iya. Mereka ada mereka adalah pecandu obat keras berbahaya, bukan narkotik. Ya, Iya. kalau narkotika tidak usah menjual. Betul. Kedapatan dia membawa narkotika satu sudah kena pasal atau sudah melanggar tindak pidana. Sedangkan kalau udah kesehatan, Betul. ini harus ada penjualan terlebih dahulu terhadap penjual akan dikenakan pasal 496 dan pasal 197 Undang-Undang nomor 36 Iya. tentang kesehatan. Gitu Silvi. Baik. Lalu untuk dalam tahap penyelidikan kepolisian, apa yang sekarang diberikan kepada kedua orang pemuda tersebut, dan apakah masih dalam tahap proses penyelidikan kepolisian ataukah sudah dipulangkan dua orang pemuda tersebut? Jadi untuk pemuda ini dilakukan interogasi, kita memanggil kedua pemuda ini, kita memberitahu pada pemuda ini bahwa mereka akan mengkonsumsi obat keras berbahaya jenis dipenidil. Betul. Dan kedua orang pemuda semuanya terkejut dan mereka baru kalau anaknya menenggak atau mengkonsumsi obat keras berbahaya. Jadi sementara mereka sudah kita pulangkan. Betul. Dalam artian tetap dalam pengawasan kami dan mereka tetap wajib lapor absen di Mapolsek Jinggawa setiap Senin dan Kamis sebagai bahan kontrol kami terhadap mereka. Dan juga kita tetap melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa penjual dari pil trihexyphenidyl tersebut. Betul. Lalu untuk kedua orang pemuda tersebut, apakah mereka memang sudah lama dalam mengonsumsi obat terlarang tersebut, Dan? Pengakuan dari kedua orang pemuda ini, mereka kurang lebih 1 bulan ya. 1 bulan, jadi mereka transaksinya, pengakuan mereka sudah dua kali. Betul. 2 kali dengan cepat. Jadi satu klipnya itu berisi 8, mereka beli 20.000. Jadi Baik. mereka membeli 2 klip 40.000, kemudian mereka beli 4 butir, masing-masing 2 butir konsumsi. Jadi mereka sewaktu mengendari sepeda motor itu masih dalam pengaruh obat-obat berbahaya. Saya amankan, kami berikan arahan ini, kemudian kita tentukan mereka dan kita untuk memberikan api berupa memberikan mereka minuman-minuman segar yang kiranya bisa cepat pengaruh itu bisa tawar.
Demikian Silvi. Baik, apakah memang sebenarnya kedua orang pemuda tersebut memang mengetahui bahwasannya obat-obatan yang dikonsumsi memang merupakan obat-obatan terlarang dong? Dan ataukah mereka memang tidak mengetahui bahwa obat-obatan yang dikonsumsi adalah obat yang terlarang? Jadi mereka sudah tahu ibarat tersebut adalah obat bahaya, namun di kalangan pemuda seperti ini lagi ngetren, ya. Jadi selain mereka menjaga minuman keras, mereka biasanya juga mencampur minuman keras tersebut dengan obat keras jenis trihexyphenidyl ini. Betul. Jadi mereka sudah mengetahui, sehingga pada saat kami melakukan operasi justisi, mereka grup Betul. tidak menghilangkan barang bukti, kemudian kita dan berhasil melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Baik. Terakhir, Aibtu Ahmad Rinto yang bisa disampaikan kepada seluruh masyarakat atas kasus yang terjadi kemarin. Baik. Jadi obat berbahaya atau biasa disebut okerbaya, Betul. kemudian itu bermacam-macam. Ada jenis yang putih itu jenis trihexyphenidyl namanya. Iya. Kemudian diclorpropan. Jadi sebenarnya trihexyphenidyl ini diresepkan atau dikhususkan untuk orang yang mempunyai penyakit jiwa Baik. atau keterbelakangan yang sedang mengamuk, Iya. sehingga orang yang sedang tersebut kalau dikasih obat trihexyphenidyl dia akan dia tidak aktif lagi, ya, sehingga kalau orang sehat, orang yang bugar mengkonsumsi obat trihexyphenidyl ini, Iya. maka pengaruh sekali, dia tidak akan dan akan berhenti. Terlebih mereka kalau mengendarai kendaraan Iya. bermotor bisa membahayakan kepada orang lain. Kemudian untuk para pengedar, ya bukan cuma menjual saja, mengedarkan saja. Itu dalam bahasa memberikan saja, termasuk dalam kategori pengedaran, bisa dikenakan 96 Undang-Undang lain tahun 2009 tentang kesehatan dan ancamannya 10 tahun penjara. Baik. Ada lagi Dan yang bisa disampaikan kepada masyarakat Jember khususnya atas kasus yang terjadi kemarin? Baik. Jadi masa pandemi ini masih belum pulih, ya. Betul. Kita melakukan PPKM, kita harus menjaga imun kita agar tetap kuat. Kalau imun kita lemah, gampang terkena terus corona. Jadi profit minimal 3 sajalah, menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian kemudian kalau seseorang penegak atau konsumsi obat keras berbahaya ini, badannya menjadi lemah. Di saat itu imun tubuh turun, akan sakit dan gampang diinfeksi virus COVID-19. Betul. Baik. Terima kasih kepada Aibtu Ahmad Rinto atas informasi yang dibagikan pada sore hari ini. Selamat sore. Selamat sore.